Sebenarnya kami Tuhan, hikmat kebijaksanaan supaya kami mengerti apa yang telah mengajarkan kami anak ini dapat bertobat kepada Tuhan yang memberkati kami. Kami serahkan selalu kepada kami dalam tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Haleluya. Amin. Amin. Oke, yang menjadi judul kita pada pagi hari ini adalah buah-buah roh. Apa? Baik, sebelum kita mulai belajar kita cek hadir dulu ya. Untuk ada Ibu Ferdian Kamu Tagalu. Hadir Bu. Ya, Flora Kristian Ibu KPA. Hadir Bu. Dito Simamora. Mas Tarababan. Sriyanti. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Ada hadir? Ya Bu. Terima kasih. Oke, yang menjadi judul kita pada pagi hari ini adalah buah-buah roh. Apa? Buah-buah roh. Iya. Iya, buah-buah roh ya. Sebelum kita masuk materi kita, Ibu punya speaking dulu. Boleh anak-anak Ibu bantu berdiri dulu? Ya Bu. Yang di belakang boleh bantu berdiri dulu? Ya Bu. Oke, Ibu praktekkan dulu, nanti kalian praktekkan ya. Memang segini oke. Dan kedua, oke dulu ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sudah bisa? Siap, Bu. Satu, dua, tiga, ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada yang bisa? Kasih. Oke, ada anak yang bisa. Anak Ibu Ferdian tuh boleh dari depan. Belum bisa Bu. Oke Bu, anak Ibu Flora. Siapa bersuara Bu? Flora kayaknya bersuara. Macam-macam. Bantu Ibu kesini ya. Oke, teman-teman ikuti teman kita nih, Flora. Oke, 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke. Semua bawa kita. Semua Bu. Oke, buka Alkitab kita dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sudah dapat? Sudah. Kalau belum dapat, katakan amin. Kalau belum dapat, bilang tolong. Amin. Mohon dibaca perwakilannya ya, Anak Ibu. Abu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemahan dan pemasangan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Oke, boleh dibaca anak-anak. 9 buah-buah. Kurang kompak semua ya. 1, 2, 3 ya. 9 buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kemaslahan diri. Oke, terima kasih. Nah, buah roh adalah sifat dan karakter yang dihasilkan melalui Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dan buah roh ini nggak bisa kita hasilkan dari diri kita sendiri. Makanya kita minta pertolongan dari Roh Kudus supaya memberikan kita buah-buah roh. Ibu ingin bertanya kepada anak Ibu Ferdianto, coba berikan satu contoh dari 9 ini, yang mana sikap 9 buah roh ini yang pernah kamu terapkan dari kehidupan kamu sekarang. Dari yang kebaikan itu. Mereka apa tuh? Bolehlah Dari yang kebaikan itu, saya pernah melakukan kebaikan kepada orang yang menjahati saya. Membalasnya dengan kebaikan, walaupun saya dijahati, saya membalasnya dengan kebaikan itu. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Yang kedua untuk anak Ibu Masda, boleh dulu di ini satu saja. Kasih di mana saya pernah saya memiliki kasih Bu, karena di mana setiap orang yang dekat, apalagi keluarga, teman, semua mengasihi saya seperti dia memberikan kasih itu dan sayang. Baik, terima kasih. Berikan juga tepuk tangan untuk kita. Ya. Tujuan dari memiliki 9 buah roh itu ialah yang pertama menunjukkan bahwa seseorang selalu benar hidup dalam Kristus. Yang kedua adalah menjadi saksi Kristus lewat karakter dan perbuatan kita. Yang ketiga menjadi berkat bagi orang lain. Yang keempat menghasilkan kehidupan rohani dan bertumbuh dengan nama. Oke, Ibu ingin kalian berdiskusi kelompok. Ibu bagi jadi 2 kelompok. Kamu mulai hitung dari 1 sampai 2, 1 kelompok, dan seterusnya. Kita mulai dari anak Ibu Ferdian. 1. 1. Oke, yang kelompok 1 ialah, boleh tulis yang kelompok 1 ini. Contoh tokoh Alkitab yang mencerminkan dari 9 buah roh tersebut. Jadi, contoh tokoh Alkitab yang mencerminkan 9 buah roh. Sudah jelas? Belum. Oke. Untuk kelompok 2 adalah contoh perilaku masa kini yang mencerminkan 9 buah roh tadi. Itu tunggu waktunya 10 menit. Oke, sudah ada yang
Boleh. Dari kelompok 1 perwakilan membacakan jawaban. Baik Bu, saya koordinator dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan jawaban, yaitu contoh tokoh Alkitab yang mencerminkan bahwa roh, yaitu Yusuf Bu, di mana Yusuf telah dibuat oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Terima kasih Bu. Baik. Untuk kelompok 2 boleh sudah selesai? Oke. Untuk kelompok 2 boleh membacakan hasil diskusinya. Oke, saya menjawab soal contoh berlaku mahasiswa masa kini. Zaman sekarang kan Bu, di lingkungan kampus atau sekolah banyak yang pilih teman. Di sini Bu, saya mengambil contohnya. Di sisi lain Bu adalah temannya yang tidur, padahal banyak menjauhi Bu. Di sisi lain ada satu mahasiswa yang ingin berteman kepada dia dan datang menghampiri dia. Dan dia ini tidak memilih teman, dia berteman sama siapa aja tanpa memiliki kekurangan apapun. Oke, jawabannya benar sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk Nah, cara menghasilkan buah roh ini ialah yang pertama itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita nggak bisa hidup tanpa bantuan Roh Kudus. Karena itu kita setiap pagi berdoa pada Tuhan, minta bantuan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, berdoa dan membaca firman Tuhan. Yang ketiga, meneladani Yesus dalam sikap dan perilakunya. Yang keempat, menghindari perbuatan daging. Contohnya kita mencuri, berzina, bahkan berkata-kata kotor, itu tidak baik dalam kehidupan kita ya. Yang kelima, bergaul dengan sesama yang membangun iman. Jadi kita untuk anak-anak ibu sarankan bergaul dengan teman-teman yang bisa membangun iman kita dan jangan dia menjatuhkan iman kita. Nah, di sini ibu ada ilustrasi sedikit supaya kita mengerti. Nah, kita itu seperti pohon. Jika hidup kita tertanam kuat dengan Kristus dan dipelihara oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Tetapi jika kita hidup tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan, hidup kita juga akan kering seperti tanah yang tandus dan tidak berbuah dan menghasilkan buah. Oke, yang menjadi kesimpulan materi saya adalah buah-buah roh adalah ciri khas orang Kristen yang sejati. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka karakter Kristus akan menjadi dalam diri kita. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ibu minta kalian menulis tugas 1 minggu ini. Oke, ibu akan bacakan tugasnya. Sudah? Carilah sebanyak-banyaknya tokoh Alkitab atau tokoh yang menjadi kalian contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kesembilan buah roh. Sekali lagi, carilah sebanyak-banyaknya tokoh Alkitab yang dapat mencerminkan 9 buah roh tersebut. Sudah jelas? Kita akhiri pembelajaran kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah mengakhiri pembelajaran kami Tuhan. Kiranya kami dapat menerapkan apa yang kami pelajari dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk anak-anak kami Tuhan, kau berikan kesabaran dalam belajar di hari ini Tuhan. Berikan hikmat dan juga kebiasaan. Serta yang kami Tuhan, kembali kami tempat kami dengan sehat dan bersyukur. Kami sekarang selalu berdoa kami dalam tangan di dalam Tuhan Yesus dan berdoa dan berjaya. Haleluya, amin. Oke, kita tutup pembelajaran kita. Selamat siang. Siang Bu. Puji Tuhan.